First videonya adalah most Google question. Oke. Ini most Google questions. Kita mulainya dari bawah atau dari atas? Bebas. Bebas. Oke. Karena aku orangnya bottom up, aku mulai dari yang paling bawah. Wah, ini sangat serius ngelemnya ya. Sangat serius ngelemnya. Oke. Ini di Google, Sandiaga Uno, Pangudi Luhur. Apa maksudnya? Pangudi Luhur ini adalah SMA ku di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Ini sekolah Katolik, laki-laki semua, yang saat itu paling hits karena boleh gondrong, nggak perlu potong rambut dan nggak pakai seragam. Pas Andi gondrong nggak? Gondrong lah, lebih cocok. Gimana? Segini kali. Hah? Pernah ya. Dan waktu udah main basket kan agak susah gondrong, jadi cuma pakai buntut aja. Tapi dari fotonya ada buntutnya panjang. Jadi SMA ini banyak teman-teman yang lulusan sini. Salah satunya Menteri Keuangan sebelumnya Pak Bambang Brojonegoro, Pak Agus Martowardoyo. Juga ada Ketua Tim Kampanye Nasional kita dari Prabowo Gibran, Mas Rosan juga lulusan sini, dan banyak lagi. Motonya itu kalau nakal harus bermutu. Jadi, Oke, keren. Oke, yang kedua ya. Yang kedua dari bawah. Sandiaga Uno memulai usaha dari mana? Jadi saya memulai usaha secara kecelakaan. Truly an entrepreneur by accident. Karena saya nggak pernah bercita-cita menjadi pengusaha dan memulai usaha. Tapi krisis tahun 97 saya di PHK dan akhirnya saya secara tidak sengaja memulai usaha. Awalnya saya mencoba melamar pekerjaan tapi ditolak di mana-mana. Akhirnya saya memulai usaha karena sudah tidak ada opsi lainnya. Alhamdulillah usaha yang dimulai secara tidak sengaja dengan kawan-kawan bertiga awalnya bisa tumbuh berkembang dalam 3 tahun pertama jatuh bangun. Setelah itu bisa menemukan format dan kami terus membangun jejaring. Alhamdulillah setelah hampir 30 tahun, usaha kami telah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di Indonesia. You can do it. Yes, we can. Oke, yes we can. Berikutnya, ketiga dari atas. Sandiaga Uno, jurusan kuliah apa? Oke, saya kuliah pertama S1-nya di jurusan yang waktu itu paling favorit untuk mendapatkan pekerjaan secara cepat, yaitu jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Jadi akuntansi itu semua yang ingin kerja cepat, punya penghasilan, sekolah di akuntansi. Benar aja, pas lulus nggak lama udah langsung dapat tawaran di sebuah bank nasional, dan saya ingat banget gaji saya pertama Rp450.000 per bulan. Tapi waktu saat saya dapat gaji segitu cukup banget, masih bisa nabung, masih bisa ngajak Mpok Nur dating setiap weekend, nonton, jalan-jalan, makan. Karena pada saat itu, nah ini buat teman-teman yang mendalami ekonomi dan karena akibat dari inflasi, kita traktir makan itu bisa cukup antara 10.000 sampai 20.000 udah dapat makanan yang cukup mewah saat itu. Sekarang gaji sebulannya UMR aja udah 4 juta. Jadi ini udah hampir 10 kali lipat lebih dari gaji awal saya yang waktu itu sekitar UMR juga. Oke, berikutnya. Sandiaga Uno menteri apa ini, berarti saya kurang sukses kerjanya untuk mensosialisasikan portfolio apa yang saya pimpin. Portfolio saya yang ditugaskan Presiden Jokowi adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini juga dilengkapi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi saya selain menteri adalah kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membidangi 13 sektor di pariwisata, yaitu hotel, restoran, kafe seperti ini, sampai ke biro perjalanan wisata, online travel agent.
Kalau di ekonomi kreatif ada 17 subsektor. Mulai dari kuliner, putri, kriya, kerajinan tangan, fashion, desain, arsitektur, sampai dengan musik, film, animasi, permainan, aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi secara total 30 subsektor yang ada di bawah kementerian kami dan telah membuka 50 juta lapangan kerja. Nah, ini adalah tugas kita di Kemenparekraf, dan pada saat pandemi ini yang paling parah dihantam oleh pandemi, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bangkit dan pulih ekonomi. Oke, berikutnya terakhir. Nah, ini yang paling atas di card ini. Sandiaga Uno berasal dari mana? Ini mungkin saya bisa menyampaikan bahwa saya sangat beruntung punya ayah berdarah Sulawesi, lahir di Gorontalo, tapi keluarga ada juga di Sulawesi Selatan, dan silsilah keluarganya itu juga nyampe Sulawesi Selatan. Ibu saya orang Jawa Sunda, lahir di Indramayu, dan saya sendiri lahir di Sumatera, di Provinsi Riau. Setelah SD, SMP, SMA, besar di Jakarta, dan sempat berkuliah di luar negeri. Jadi berasal dari mana? Saya berasal dari mana-mana, tapi tetap Indonesia. Oke. Sekarang next page. Oke, dari bawah. Sandiaga Uno lip balm. Pasti banyak yang nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu ya? Oke, kejadiannya seperti ini. Bibir saya ini cukup sensitif. Apalagi kalau cuacanya dingin dan udaranya kering. Sehingga mudah bibirnya kering dan akhirnya menjadi gangguan. Nah, biasanya saya selalu di kantong kalau lagi ada di negara atau di tempat yang udaranya dingin dan kering, itu saya mengantongi lip balm. Nah, di Jakarta ini karena cuacanya tidak terlalu dingin dan udaranya lembab, saya tidak terlalu memerlukan lip balm. Tapi waktu tahun 2017 saya tugas di Balai Kota Jakarta, itu kamar saya dingin sekali karena AC-nya sentral dan susah sekali dimatiinnya dan udaranya kering. Jadi akhirnya di minggu pertama itu saya mengalami gangguan kering bibirnya. Dan di minggu keduanya dikasih lip balm oleh Tante Nur, oleh Pok Nur, karena di rumah kamu bibirnya kering. Jadi saya kantongin. Nah, kejadiannya secara tidak sengaja saat saya lagi wawancara dengan media, saya ambil itu lip balm karena merasa gatal dan saya pakai. Iya, tidak menyadari bahwa di depan media itu disorot. Apa itu? Terus kok dipakai kayak pakai lipstick gitu. Jadilah menjadi trending topik waktu itu lip balm. Nah, ini ceritanya kenapa orang search mengenai lip balm. Masih membekas sampai sekarang, Pak? Udah nggak banyak lagi yang lihat karena sekarang saya I know better. Saya tidak pakainya di depan umum, saya ngumpet atau biasanya pagi-pagi sebelum berangkat di kamar mandi habis sikat gigi, atau saya pakai malam atau habis makan di biasanya di tempat tertutup. Oke. Ternyata. Lip balm. Berikutnya Sandiaga Uno quotes. Nah, ini saya memang banyak dikenal dengan quotes. Dulu saya dikenal dengan 4 As, yaitu quotes saya yang banyak dikutip, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi kita mau sukses, kita harus kerja keras. As yang pertama dari etos kerja 4 As. Kalau kita mau maju, kita harus kerja cerdas, gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, Internet of Things, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau naik kelas, kita harus kerja tuntas. Jangan pernah berhenti sebelum selesai tugas. Jadi kerja tuntas ini kadang-kadang suka dilupakan. You don't finish what you start. You have to finish what you start. Jadi kerja tuntas sehingga bisa mencapai akhir tugas. Dan setelah akhir tugas kita tunaikan, kita tuntaskan, maka kita harus menyerahkan kepada yang di atas. Itu bernama kerja ikhlas. Do your best and let Allah do the rest. Itu quote saya yang paling dikenal. Oke, next. Zodiak.
Zodiak ini saya baru berulang tahun. Jadi ulang tahun saya 28 Juni 2024 ini saya berumur 55 tahun. Jadi zodiaknya bisa ditebak adalah early Cancer. Cancer itu selalu melekat di saya, yaitu kalau saya mau sesuatu saya kejar. Kayak kepiting mencapit sesuatu dan nggak bisa lepas. Gitu jadi zodiaknya. Oke, next. Ini berikutnya. Oke, Sandiaga Uno, orang tua. Orang tua ini tadi saya udah cerita, ayah saya keturunan Sulawesi, namanya Razif Halik Uno, sesuai dengan di KTP-nya, tapi ternyata nama aslinya karena orang dulu-dulu namanya sebetulnya nama Belanda, yaitu Reynold Henk Uno. Reynold Henk Uno. Ini baru kita ketahui setelah dia umur 80. Dia sekolah di Gorontalo, Makassar, SMA-nya di Malang, terus berkuliah di ITB Bandung, di mana dia bertemu dengan ibu saya. Ibu saya lahir di Indramayu, tapi besar di Malang. Sekolahnya di Malang, pindah ke Bogor, kuliah di IKIP Bandung, sekarang UPI. Mereka bertemu di sebuah dating gitu, di acara mahasiswa saat itu, dan akhirnya mereka menikah tahun 65, dan pindah ke Riau. Di situ ayah bekerja di perusahaan minyak namanya Caltex. Lahirlah saya dan kakak saya di situ, dan setelah berkarya lebih dari 8-9 tahun, bapak pindah ke Jakarta dan ibu mulai berkarya. Bu Min Uno, panggilannya, nama lengkapnya Rahmini Rahman Uno. Sekarang usianya 83 tahun, dia menekuni etika dan etiket. Jadi bisa disebut pakar etika dan pakar etiket. Dan Bu Min adalah seorang pengajar. Sampai saat ini dia sudah bertransformasi dan juga mengajar menggunakan TikTok dan Instagram. Jadi kalau yang belum ikuti Instagram beliau, silakan diikuti di Min Uno Official. Oke. Nah ini menarik sekali nih, karena yang di atas yang nge-search saya itu juga nge-search Erick Thohir. Banyak yang sudah mendengar cerita ini, tapi saya beruntung, saya bersyukur punya teman dari masa remaja bernama Erick Thohir. Dia seorang yang sangat inspiratif, teman dekat dari saya masih SD dan SMP, karena kami suka main basket sama-sama. Walaupun kita berbeda klub basket, tapi kita terus berteman sampai SMA, kuliah, dan akhirnya sekarang bertugas di pemerintahan. Saya dan keluarga Pak Erick Thohir juga bermitra di usaha. Jadi banyak kegiatan di bisnis, di dunia usaha ini juga bersinggungan dengan Pak Erick Thohir. Sekarang beliau ditugaskan menjadi Menteri BUMN, sangat sukses, dan juga yang paling fenomenal adalah Ketua PSSI. Ketua PSSI ini membawa beliau menjadi tokoh yang sangat ditunggu-tunggu dari segi gebrakannya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sukses Pak Erick Thohir. Oke.